Sekarang kita lihat agak lebih detail apa itu pemodelan ke depan. Pemodelan ke depan adalah proses untuk memperoleh respons teoretik atau data perhitungan dari suatu model yang dianggap mewakili kondisi bawah permukaan dengan memanfaatkan konsep atau teori yang relevan. Input dari suatu pemodelan ke depan adalah model yang sering dinyatakan dengan notasi M yang pada dasarnya mengandung informasi mengenai geometri karena menyangkut distribusi spasial seperti panjang, lebar, posisi atau kedalaman, serta parameter fisika seperti resistivitas, rapat massa, dan sebagainya. Nah, outputnya adalah data D yang merupakan respons model tersebut. Nah, kedua besaran ini dinyatakan sebagai vektor dan biasanya ditulis dengan huruf tebal atau bold. Nanti kita lihat bahwa F ini akan bervariasi sebagai fungsi dari variabel bebas, dalam hal ini misalnya adalah posisi. Sebagai contoh sederhana, sangat sederhana, meskipun tidak terlalu berkorelasi dengan permasalahan real geophysics ya. Di sini diperlihatkan persamaan garis lurus. Nah, dengan menetapkan parameter model, dalam hal ini koefisien A dan B, pada persamaan garis lurus tersebut, kita dapat menghitung apa yang disebut respons model dalam bentuk besaran atau harga Y. Sementara X adalah variabel bebas. Artinya, kita bebas menentukan ingin menghitung Y di X yang berapa saja. Tidak harus 1 sampai 10 sebagaimana dicontohkan di sini. Sekarang, jika kita tentukan misalnya A sama dengan 1 dan B sama dengan 0,7, maka hasilnya adalah sekumpulan data teoretik Y yang jika diplot akan membentuk garis lurus. Di sini data bersifat diskret karena hanya dihitung atau diplot pada posisi variabel bebas X tertentu saja. Nah, contoh pemodelan yang lebih berhubungan dengan masalah geofisika, di sini diperlihatkan perhitungan respons model bola homogen pada satu lintasan dalam arah X. Ini adalah persamaan percepatan gravitasi komponen vertikal sebagai fungsi dari parameter model, yaitu jari-jari R, posisi pusat bola XC dan ZC, serta rapat massa atau densitas ρ. G adalah konstanta universal gravitasi. Nah, contoh lain, Anda dapat mencari bagaimana persamaan pemodelan ke depan yang menyatakan hubungan antara waktu tiba gelombang gempa dengan parameter model, terutama posisi epicenter gempa, XE dan YE, serta origin time atau sering disebut T0, dan kecepatan rambat gelombang gempa, bisa gelombang P, bisa gelombang S. Nah, permasalahan ini yang sangat sederhana ini bisa dikembangkan untuk yang agak lebih kompleks sedikit, yaitu permasalahan pada ruang 3D, di mana parameter modelnya tidak hanya epicenter tetapi menjadi hipocenter gempa, yaitu ada XE, YE, dan ZE. Demikian pula posisi stasiun itu tidak hanya ditentukan oleh koordinat X dan Y tapi juga elevasinya.